Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Amib guys di channelnya Palapa TV. Pada Palpot ini, Palapa Podcast, kita akan membahas untuk cerita mistis dan juga pengalaman mendaki dari seorang Bang Dwi ya, yang kemarin di part 1 kita udah menceritakan di Gunung Cermai. Kali ini akan menceritakan juga untuk di gunung yang lainnya juga. Untuk itu, untuk kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama, kita langsung aja ke Bang Dwi. Halo, balik lagi sama gua Dwi. Ya, di sini gua dapat undangan lagi dari Palapa Adventure untuk buat podcast, dimana gua harus berbagi pengalaman gua tentang kejadian-kejadian yang Unik unik atau yang seram-seram gitu atau yang guys. seram-seram ya. Oke. Tapi sebenarnya antara kuat nggak kuat nih mau cerita nih. Aduh, yang kuat lah. Takutnya kan ini udah jam berapa? Udah jam 12. Iya guys, ini udah jam 12 dan kita bakal menceritakan sesuatu yang seram guys. Soalnya cerita ini tuh apa ya, masih kebayang banget di pikirannya. Jadi buat ngapa-ngapain ke tempat gelap itu agak takut kan. Aduh, gue jadi terbawa suasana lagi ini. Masalahnya udah malam banget gitu guys. Iya. Kita mau di podcast ini mau menceritakan yang seram-seram guys. Soalnya ini juga kan podcast termalam yang pernah dibuat ya. Pertama kali Iya, ini. pertama Ini kali. pertama Jam kali 12 ini. malam dibuat. Aduh. Ini untung alhamdulillah mata masih kuat, tapi nggak tahu nih pulang masih bisa sampai rumah atau enggak nih. Kan karena bisa dikabarin Ya, Bang, ini iya. gue gak nyampe. Oh, tapi jangan. Mudah-mudahan selamat. Iya. Jadi awal kisah mistisnya itu masih sekitar pendakian ya. Masih sekitar pendakian. Di gunung mana nih? Kalau kemarin kan di Gunung Gede. Ya, sekarang mana nih? Gue mau bagi cerita tentang pendakian gue di Gunung Selamat. Waduh, Nah, jadi mikirnya selamat apa enggak nih pulang ini ya. Eh. Ya, Gunung Selamat yang ada di Purbalingga. Nah, di sana gue naik lewat jalur Bambangan. Gue naik sama teman kuliah gue. Gue naik berlima. Ya, kita laki-laki semua yang naik. Kita naik ke Gunung Selamat lewat Bambangan. Kita pertama pendakian itu naik jam 4 sore. Tempat sore itu Jam 4 mulai sore kita pendakian. naik pendakian karena kita untuk perjalanan dari Jakarta ke sana itu lumayan panjang. Mana kita sampai sana itu udah agak sore. Di sana kita prepare-nya siang, kemudian kita mulai pendakiannya sore. Dari pos Bambangan 1 ke pos 1 itu, pos base camp ke Bambangan 1 itu kan cukup jauh ya. Nah, di sana udah mulai berasa nih pas di base camp itu kan. Auranya udah Oh, beda auranya berarti nggak ya. enak aja. Nih lanjut naik apa enggak nih ya. Karena jadi di pos Bambangan itu ada tulisan kan, selamat datang di pos Bambangan. Nah, kita kan sempat foto dulu tuh. Nah, dalam hati tuh nih bener bakalan bisa naik nggak nih gitu kan. Itu dari pos pertama udah merasakan itu. Ya udah nggak enak aja. Nah, tapi ya kita bawa enjoy aja kan, emang Iya, bener. niatnya kan kita buat liburan, buat nyari pemandangan, ngilangin stres ya. Meskipun suasananya berbeda tapi Iya, kita tuh kan? harus sebenarnya harus positif Nah, kayak gitu. karena ini sebelum pendakian kita ini berlima sempat dapat informasi tentang jalur-jalur yang nanti bakal kita lewati. Terutama ada jalur yang dianggap, atau bukan jalur, tapi pos yang dianggap mistisnya itu kuat. Ya, namanya Samarantu. Itu pos itu ada di pos, nama pos itu ada di pos 4, di mana pos itu nggak ada pendaki yang berani buka tenda di situ. Di situ Karena gak ada yang kenapa? berani. Iya, karena di pos itu ada yang namanya kerajaan. Berarti Iya. di situnya udah benar-benar ada prasasti atau ibaratnya udah ada Nah, mistisnya. iya, di mana di pos itu tuh nggak ada yang sama sekali buat berhenti atau buka tenda gitu, camping gitu. Nah, kita mulai dapat cerita itu kan udah bawaan ya, perasaan nggak enak aja gitu ya. Tapi kita nggak mikirin, kita tetap jalan sore.
Nah karena perjalanan itu cukup jauh, kita banyak berhentinya juga di jalan nyantai juga kan kita ya. Nah kita alih-alih ngecamp aja dulu di pos 1 gitu kan. Jadinya karena pas pendakian itu kebetulan pas hari May Day kalau nggak salah, mau hari buruh, ya jadi pendakian itu banyak banget. Itu Jadi waktu kapan bang itu bang? tahun kapan? 4 tahun yang lalu kayaknya. 4 tahun yang lalu, berarti Kurang udah lama lebih, juga ya? 4 sampai 5 tahun yang lalu ya kurang lebih. Nah kita karena banyak pendakian, karena pas naik itu naik Gunung Slamet itu kita ngantri naik ya. Ngantri. Banyak berarti. Iya, udah kayak mau ke Mall Matahari. Kalau lagi mau lebaran tuh ngantrinya gimana? Udah kayak mau beli-beli gitu Iya, ya. jadi lamanya itu ditambah lumayan jauh dari pos base camp ke pos 1, ditambah ngantriinnya itu kita buat naik. Jadi kita ngalah dulu buat yang pada turun, kita naik gitu kan. Nah ya udah kita ngecamp tuh di pos 1 kan. Lama alhamdulillah cuaca cerah, di sana kita masih bisa makan semangka. Jadi iya masih suasana yang dicerita di bawah kalau pos 4 itu ada seremnya ya, jadi kita masih ke bawah happy karena udah enak makan semangka. Nah kita ngecamp di sana. Nah sudah ngecamp di sana kita berangkat lagi siang. Oh siang udah mulai berangkat lagi. Siang karena kan ke bawah euforia, terus masih nunggu yang di puncak itu turun ke bawah karena masih ramai, jadi kita agak siangan untuk naiknya lagi. Kita mulai siang berangkat, prepare pagi untuk siap berangkat. Siang kita berangkat, habis itu kita jalan ke pos 2 yang cukup jauh juga, yang lumayan lah ya, karena di jalur trek Gunung Slamet itu yang lewat Bambang kan dari pos per posnya itu cukup jauh ya, karena liuk-liuk ya. Kita jalan, alhamdulillah nggak ada hambatan tuh dari pos 1 ke 2. Lancar-lancar itu. Alhamdulillah lancar-lancar. Mulai ke pos 3 agak ada hambatan karena dimana jalurnya itu banyak cabang. Oh berarti Iya. dibingungkan juga ya dengan itu. Karena kalau kita lupa menandai jalur cabang itu, nanti kita pulang bakal mampir atau nyasar ke daerah lain. Oh Iya jauh, jadi melencengnya ini Purbalingga, kalau ke sana tuh bisa sampai ke mana ya lupa ya. Pokoknya beda jalur lah. Ya situ agak bingung, terus kita udah mulai lelah juga, kita istirahat. Pas lanjut dari pos 3 kan mendung. Kenapa pas pos 3 itu mau ke pos 4 mendung? Nah itu belum kepikiran tuh kan. Nah balik lagi. sedangkan yang bakal diceritakan yang itu di situ ya, Iya, ibaratnya kan di pos 4 itu yang namanya pos Samarantu. Dan bisa kebetulan juga pas mendung mau di saat mau ke situ kan. Nah, iya. Kenapa kok bisa pas banget nih hujan? Pas kita mau sampai ke pos 4. Nah, kita jalan ke pos 4. Langsung tuh dari pos 3 ke pos 4 hujan. Nah, mau nggak mau Kebenaran sekali hujan gitu ya, guys. Hujan deras banget. Aduh, ini. Mau nggak mau kita harus nyari tempat lapang kan buat buka flash itu. Nah di pos 4 yang namanya pos Samarantu itu kita mau nggak mau buka flash di situ. Keadaan hujan, udah mau maghrib di tempat pos 4 ini. Maghrib kita di pos yang dimana orang nggak mau berhenti di pos itu. Dari awal juga dikasih tahu di situ Iya. itu paling mistis gitu Nah, kan. Ya emang kepikiran sih kalau bagi gua ya, kalau bagi gua itu ibaratkan aduh emang sih kita nggak harus memikirkan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang juga kepikiran wah nanti gimana di situ ya gimana. Nah seperti itu kan. Yang bikin takutnya itu sebenarnya karena dapat kisah yang mistis sebelum kita memasuki daerah itu. Itu yang membuat suges kita itu wah ngebayangin yang aneh-aneh. Kalau kita ke suatu tempat nggak tanpa membrowsing atau dapat informasi yang mistis, pikiran kita pasti bakal jernih. Nah, karena kita mau mendaki itu dapat info yang nggak bagus, nah kita jadi ketika datang ke suatu tempat yang dianggap mistis, kita jadi ke bawah suasana. Pas banget hujan, mau maghrib, hujan deras, itu kita berlima aja. Berhenti di tenda itu nunggu hujan berhenti lama banget. Hujannya itu Hujannya reda. lama banget redanya. Berarti di situ kalau jam segitu udah kondisinya gelap dong. Gelap mendung gimana sih? Gelap mendung iya. Gelap mendung, paham. terusnya menjelang maghrib. Kondisi tanah turun gini, terusnya ada pohon gede.
kita gimana nih? Oke, kita nggak mikirin ceritanya, tapi kita ya udah, kita niatin neduh kan. Ya udah, neduh, kok lama juga berhentinya. Ngopi kok udah segelas habis, 2 gelas habis kok nggak berhenti. Dan hujan agak reda, suasana makin dingin. Kan karena di pos 4 itu kan ketinggiannya udah lumayan kan ya, kurang lebih udah 1.000 lah, 1.500 lebih lah. Dinginnya mulai berasa nih. Padahal pakai jaket kok dingin juga lama-lama nih. Ya, suasana kok hati makin nggak enak nih. Aduh, ditambah dapat cerita sebelumnya di bawah kalau di pos Samarantu itu waktu di pos 4 itu kejadian mistisnya banyak. Kita mah diem aja. Nah, mungkin kalau yang lain teman-teman nggak ngerasain, tapi gua di sana tuh udah mulai menjelang maghrib, karena kalau menjelang maghrib kan ceritanya gitu ya. Iya. Setan kan udah mulai keluar iseng-iseng gitu ya. Iseng kalau di jam-jam segitu. Makanya kan kalau misalkan anak-anak rumah gitu kan, kalau maghrib nih masuk ke rumah, nah emang seperti itu guys. Iya, kalau di Jakarta atau di daerah-daerah dulu kan kalau keluar maghrib kalau Nggak masih boleh malam gitu kan. di kalong wewe, ditangkap kalong wewe. Nah ini gue mikir maghrib di pos yang dimana dianggap angker, yang mistisnya kuat. Anjir kata gue. Aduh, pikiran gue campur aduk ya kan. Berarti dari pikiran aja udah mulai kacau ya. Ini mau berangkat, kita udah mau siap-siap berangkat, hujan lagi. Gelap kan maghrib. Nah, itu tuh yang turun tuh udah mulai hilang tuh, udah mulai udah jarang yang turun. Naik juga pun udah sedikit karena udah hujan. Mulai sedikit. Iya, karena hujan. Karena mungkin kan yang lainnya juga pada berteduh juga. Teduhnya mungkin di pos lain. Yang di pos 4 yang berteduh kelompok gua doang. Ketika pas udah maghrib, wih, pikiran langsung campur aduk. Namanya kalau suges udah rusak gitu ya, udah kecampur hal yang kayak gitu, pasti bakal ada gangguan nih misalnya dari luar. Pas udah mau maghrib, kayak ada suara gitu kan. Ada suara-suaranya juga. Awalnya mungkin gua doang yang dengar, nggak tahu nih yang lain dengar apa enggak. Suaranya itu kayak orang ngejerit. Kayak orang ngejerit. Iya. Ketawa nih. Nah, gue pikir itu suara kayu atau suara angin gitu ya kali. Gitu kan kadang-kadang kalau di gunung itu kan ada suara. Kadang-kadang ada suara angin yang niup kayu itu, jadi ada suara kayak orang ketawa, orang gitu. Nah, gue pikir itu. Tapi itu bang, teman-teman lu gimana? Semuanya juga ngerasain belum? Yang lain belum ada respon. Belum masih menyadari gitu. Karena gini, kalau di gunung, kalau lu mendapatkan hal yang aneh, jangan langsung share. Karena itu bakal merubah suasana kelompok lu nanti, jadi nggak kondusif gitu. Makanya gue pribadi kalau dengar suara kayak gitu, gue pendem dulu. Nanti bakal gue ceritain kalau pendakian udah selesai. Gitu. Bagusnya kayak gitu ya, jangan sampai lu dapet cerita, lu ngalamin hal-hal yang mistis di pendakian langsung share ngomong. Nah, itu jangan ke rekan tim lu, itu jangan boleh. Itu menurutku jangan, karena nanti bakal merusak suasana kelompok lu nanti. Jadi apalagi yang kelompoknya bawa cewek gitu kan, kayak takut gitu, itu bisa bahaya banget sih sebenarnya. Nah, pas maghrib itu gue dengar suara sekali itu biasa mungkin angin. Lah, pakai nada. Iya, pakai nada. Serius itu kayak gitu itu? Iya. Buset. Wah, kata gue. Aku diam aja dulu. Kok temanku kok pada diam juga kok. Pas ada suara itu kok temanku pada diam. Nah, ada teman gue namanya Jauh ya nih. Iya, lu dengar nggak? Iya dengar. Oh, berarti dia juga menyadari. Nah, pas gue tanya, iya lu dengar nggak itu? Dia diem gitu kan. Dia diem aja dalam setengah. Nah, aku makin kenceng. Udah yuk, ini yuk, flashlightnya lipat yuk, kita lanjut lagi ke pos 5. Itu suaranya itu suara jauh apa suara jauh? Oh, suara jauh. Nah, awalnya jauh tuh. Pas mau bongkar, tapi kita nggak bisa bongkar karena itu hujannya makin deras ternyata. Oh, posisinya lagi hujan juga. Hujan lagi. Dapat juga sih. Nah, kalau bongkar. Bongkar kan nih, jangan masih deras. Nah, tar dulu, nunggu reda dikit. Nah, pas udah mau reda, ketawa gitu, tapi makin deket. Suaranya itu makin dekat. Iya. Aduh.
merinding tuh gua pas suaranya makin dekat. Udah aduh nggak enak nih, yaudah yuk buruan ayo cabut gitu kan. Pas udah mau cabut lepas presit, nah ada suara langkah, tak tak tak. Pas langkah kita center, kok nggak ada orang, Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, Cuman ada suaranya ada kayak suara marah. orang langkah, tak tak, tapi nggak ada yang langkah, nggak ada yang datang, tak tak. Wah, itu dari arah bawah. Oh itu dari arah bawah. Iya, tapi pas langkah keberapa gitu, kok nggak ada yang datang nih. Gue kira ada pendaki lain gitu mau naik ke atas, Iya. tapi kok nggak ada gitu. Wah, makin kacau nih. Iya Kata benar. gue, iya. Udah yuk cabut, beres-beres. Udah beres-beres, udah mau lipet-lipet, mau masukin ke carrier. Pas gue lihat ke belakang atau ngeliat, kan pas gue buka flash itu kan di pohon kan gede, ada selewatan bayangan putih gitu, serak, cepet gitu, serak. Cepat itu. Mungkin gue doang yang ngeliat, nggak tahu yang lainnya. Gue ngeliat ada bayangan putih gitu, lewat. Wah, nggak kacau dah makin. Tapi nggak kebayang sih Nggak gua kebayang. kepikiran kayak gitu. Udah, pokoknya buru-buru pulang. Coba ke atas pos 5 ayo. Dari pos 4 ke pos 5 kan nggak begitu jauh. Iya. Jadi udah ayo buru-buru. Nggak usah harus nunggu ini banget, berhenti banget hujan. Jadi ayo, nggak enak nih udah. Lapar gue, berasa lapar. Nah pas perjalanan, kok kayak ada yang ngikutin gitu. Kebetulan gue jadi sweeper. Sweeper itu Iya, jadi yang yang paling paling belakang, rombongan yang paling belakang yang ngikutin rombongan paling belakang yang biar tahu nih siapa aja yang ketinggalan gitu. Gue di belakang nih, sweeper. Pas jalan dari pos 4 itu, dari pos Samaranti itu gue merasa kok ada yang ngikutin gue. Kalau di belakang nggak ada orang. Mungkin itu suara ini batang kali ya kan, jatuh gitu. ini kan kira-kiranya terbawa suasana dari awal itu kan. Itu. Mungkin itu suara ranting. Nah pas 20 meter dari pos itu gue ada yang ngepok, kayak ngetepok kayak gimana sih gini, ketepok Iya. gitu. Itu posisi lu di belakang gitu kan, di sweeper kan. Iya di ini di troli gitu tuh. Buset. Iya udah. Kebayang sih gua gitu kayaknya. Apa nih, siapa nih? Ada gue langsung merinding gue. Pas tuh 20 meter dari pos itu tuh, wah gue makin kacau nih. Teman gue mah nggak tahu karena gue kan di belakang kan, ya udah gue jalan aja. Udah. Pas 50 meter, kayak ada yang orang ngebisik gitu kan sih. Gitu. Gimana dia manggil gitu? Nggak sekali dua kali. Katanya, wah, gue nengok nggak ada orang. Gue nengok ini nggak ada orang. Namanya sweeper kan? Paling belakang kan lu kan belakang itu, posisinya. wih, berasa banget kata gue kan kalau sampai digangguin gitu tuh. Nah, alhamdulillah, gue pikir itu udah, pokoknya pikir udah gue kacau balau. Entah itu siapa yang gangguin gue, pokoknya gue pikir gue harus sampai pos 5. Nah, alhamdulillah dari godaan itu gue dapet suasana yang lebih tenang karena alhamdulillah gue udah sampai pos 5, di mana pos 5 itu udah agak rame. Tapi di satu sisi di pos 5 itu ada namanya gubuk atau apa namanya ya? Saung atau Saung, ya. Pokoknya tempat orang dulu bekas jualan di situ, itu nggak ada yang nempatin. Semuanya tuh biasanya kan kalau orang ketemu tempat yang ada warung-warung itu kan enak tuh buat istirahat gitu kan. buka tenda atau ya tiduran di tempat yang kayak Ya. gitu kan ya, biar ngindarin dingin. Tapi itu nggak ada yang tempatin, gelap banget. Kemudian pos 5 itu udah dingin karena ketinggian 2000 lebih lah. Nah pas gue datang situ kok ada yang aneh itu kok tempat kok nggak ada yang mau datengin gitu kan, kenapa nih? Nah gue buka tenda tuh nggak jauh dari situ. Nah kebetulan sampai pos 5 itu gue
udah agak malam tuh jam 9 jam 10 lah, karena kita hujan kan jadi jalannya nggak begitu cepet kan, jadi nyantai-nyantai aja. Karena mau dari pos 4 sama Rantu itu kan maghrib jam 7 kita berjalan lah. Setelah maghrib kan bentar jam 7 kurang atau ya jam 7 kita jalan sampai pos 5 itu jam 9 kurang atau 9 jam 9 mau sampai itu. Nah pas habis itu ada tempat atau warung atau kayak rumah gitu nggak ada yang ngisi, kita ngecamp tuh di situ buat lanjut ke puncak, karena jarang yang ada ini apa lanjut ke puncak bawa tenda, bawa carrier gitu. Rata-rata tenda ditaruh situ semua. Puncaknya itu lowong, maksudnya lowong itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa daypack gitu aja. Nah pun buat tenda di situ. Nah pas buka tenda itu tempat kan sepi ya, nggak ada apa-apa. Pas buka tenda kayak ada yang lirik gitu, gue ngerasanya. Iya. Kok berlanjut ini menurut lu, kok berlanjut yang ngegangguin gue nih? Kayaknya itu demen kali ya. Tahu deh itu Luar. siapa tuh siapa. Gini, kayak ngintip, ada yang ngintip gitu. Mungkin suges gue aja, gue nggak tahu yang lain karena gue belum dapat cerita. Pas pagi pendakian itu belum dapat cerita. Nah, pas udah jadi tendanya kita makan. Pas udah jadi makanannya kita makan tuh, gue denger lagi si Yolan. Dengar suara Ya, itu lagi. denger lagi kata gue. Udahlah, karena gue udah kenyang, terus gue capek, udah langsung gue tidur. Sampai gue pas gue tidurin, wah kata gue susah banget tidur ya, kenapa ya? Ditambah kan gue minum yang manis-manis mulu tuh selama perjalanan. Karena kan kalau kebanyakan minum yang manis, itu bakal memicu lu untuk buang air kecil. Iya, Biasa. Pas banget tuh, pas gue tidur duluan, karena gue udah capek, terus dingin juga, dia ketidur duluan kan. Pas gue kebelet kencing, itu kalau nggak salah jam 12 ke jam 1 tuh gue bangun. Kebangun itu jam segitu. Kebangun gue. Sedangkan jam 2 kita harus sudah ngedaki ke puncak, tapi gue jam 1 bangun nih. Wah kata gue, kenapa nih bangun jam segini? Kebelet kencing, dan kata gue, wah gue kebelet. Nggak mungkin kan gue kencing di tenda gitu kan, karena kalau minum yang manis-manis itu kan bakal ngebuat tuh untuk gampang buang air kecil. Beser lah. Iya. Jadi jangan terlalu banyak yang minum yang manis-manis. Kalau yang manis-manis cukup lihat yang lagi palpot aja. Aduh, bahaya banget ini. Palpot bahaya banget emang ya. Ya. Tamu kita ya. Oke, Jangan lanjut. ditiru karena ini cukup orang dewasa saja. Nah, pas gua kebelet kencing tuh di jam 1 itu gua bangun, main pada tidur kan. Kebetulan kita bawa 2 tenda. Nah, yang tenda sama gua itu 3 orang, yang 2 orang di depan gua. Yang gua itu 3 orang. Itu mereka masih tidur tuh 2 orang itu. Nah, gua bangun sendiri. Pas gua bangun, masih biasa-biasa aja tuh kan, karena gue niatnya buat buang air kecil. Tapi pas gue mau buang air kecil, kayak ada yang ngikutin gue gitu. Iya, ngikutinnya itu dari arah yang tadi gue bilang, itu dari arah yang warung gelap Warung yang itu. gelap itu. Iya, yang rumah yang gelap itu. Kayak ada yang ngikutin gitu, karena gue ngelewatin warung itu pas mau kencing. Iya, gue lewatin. Pas gue mau buang, itu ada yang ngikutin gitu. Tak, kayak ada suara langkah gitu di belakang. Tapi pas dilihat gak ada ya. Nggak ada. Ya udahlah, gua ini aja lanjutin buang air kecil gua, kencing gua, ya udah. Karena gua pikir itu mah suara kayu atau suara angin gitu kan. Lanjut kencing. Pas gua mau selesai kencing tuh, mau nutup sleting gua, karena dede gua kedinginan ya. Bos. Iya, gua setting aja kan biar nggak mengkerut. Bener. Kedinginan kali kan. Soalnya Ya kan. Ya kan kalau itu ya. Kedinginan mungkin kan. iya, dingin kan. Bahaya banget Jadi emang. bahaya gitu Iya. kan. Apalagi angin malam itu bahaya. Nggak, makanya ditutup. 18 plus ya kan. Mana?
Nah pas gue udah selesai, gue tutup lighting gue. Nah itu kayak ada yang suara manggil gitu. Woi, manggilnya tuh, woi, woi. Semua tenda itu kagak ada yang nyala lampunya, nggak ada yang bangun. Tapi ada yang manggil, woi, woi. Wah siapa ini? Suara cewek apa cowok ini? Laki. Suara Cowok. laki? Iya, cowok apa cewek? Gue bilang laki. Sama aja sih ya. Iya sama aja. Ya cowok. Jadi, woi, woi, itu. Loh, siapa tuh? Wah udah makin bener, udah langsung aja dari situ. Gue langsung tenda aja. Gue pas tenda susah tidur. Pas gue masuk tenda kan itu apa angin kencang ya. Karena kan di pos 5 itu kan terbuka gitu kan, jadi anginnya kencang. Tenda. Nah pas gue mau meremehin lagi tuh, tenda gue kayak kena angin kencang gitu. Dak, nggak sekali. Dak, wah kencang tuh. Dak, bangun tuh teman-teman gue, apaan tuh? Angin itu angin. Kok tapi yang kena tenda gue doang, Yang lainnya enggak. enggak. Iya gitu, aduh kata gue kenapa ini, udah ada yang aneh ini, udah Mungkin pokoknya- karena lo kencing kali. Tahu kayaknya gue kencing di tempat dia kan. Nah, bisa Tidur jadi ya, kan wah, seperti gitu itu. sih. Makanya tuh. Nah, pokoknya kita ada lanjut tidur aja, kita nggak mikirin itu tenda kita aja atau enggak. Tapi gue pikir yang ngerasain tenda itu goyang kena angin itu kayaknya tenda kita doang gitu. Tenda yang pas gue tidurin. Ya udahlah, gue lanjut tidur. Alhamdulillah nyenyak, lanjut. Habis itu gue bangun jam 2 gue persiapan sama teman-teman gue untuk muncak. Nah kebetulan ada teman gue yang nggak bisa muncak karena kedinginan. Udah Iya, senior gue nih di kampus, namanya Bang Pepi. Nah dia nggak muncak tuh, dia duduk sendirian di bawah di tenda itu, jagain tenda karena kedinginan. Nggak sendirian, berdua. berdua. Iya karena temennya itu senior gue juga, sohibnya teman gue nih, seniornya temennya atau sohibnya dari senior gue ini berdua. Jadi ada 2 orang yang naik sama gue itu senior gue di kampus. Nah di satu nggak ikut lagi Iya. karena sohibnya. Ya udah kita yang naik bertiga doang kan. Itu yang 2 tinggal di tenda. Tinggal di tenda. Nah pas gue mau naik, udah siap-siap naik nih, kita bertiga. Ya udah yang di tenda udah tinggal, udah naik ke atas nih. Itu perjalanan kan kurang lebih 3 jam ya, dari jam 2, 3, 4, 5 itu ke puncaknya 3 jam. Nah pas mau ke puncaknya itu awalnya biasa-biasa aja nih. Iya. 100 meter dari tenda aman, nggak ada gangguan. 200 meter dari tenda aman, nggak ada gangguan. Tapi pas 500 meter dari tenda itu kan makin lompong, makin pemandangan makin kelihatan luas ya. Makanya karena semakin tingginya gunung, makin kita di dataran tinggi, pohon kan makin pendek ya, makin rendah. kurang. Nah sebelum ke puncaknya itu kan kita ngelewatin pohon-pohon pendek dulu. Entah kenapa ada sebelah kiri jurang pas mau ke puncak, mau pas pos ke 6 apa 7 gitu, itu kayak ada woi teriak lagi. Ada yang teriak lagi kayak gitu. Terus suara angin bung kenapa nih ya, kita lanjut aja. Gua pikir itu mah lagi sobat gua aja nggak jelas gitu. Terusnya emang cuacanya juga anginnya kencang gitu kan, entah juga ada rombongan lain di bawah gitu, gue pikir gitu. Berlanjut lagi, jurang sebelah kiri itu kok suara manggil gue makin kencang gitu. Oi gitu. Itu sampai berulang kali kayak gitu suaranya. Iya, makin lama makin deket tuh. Oh makin dekat. Nah iya kan. Nah itu kan gue naik jam 2 jam 3. Nah jam segitu kan emang jam-jam rawan gitu ya kan. Iya. Kalau godaan gitu ya gue masa bodoh. Tapi ya itu cerita yang menurut gue ya kejadian-kejadian yang bikin susah tidur lah. Pas pulang dari situ tuh gue merasa udah naik gunung ntar dulu dah gitu. Tapi alhamdulillah dari kejadian itu gue bisa lanjut ke puncak dan dapat pemandangan di puncak Selamat Titik Cerah. Kita sampai ke sana tuh bertiga dengan selamat.
Ya di pas puncaknya itu kita foto-foto sebentar, kita nggak lama karena kita cuman bawa badan doang ke sana sama mau minum. Nah, barang-barang kan di Iya, tenda ya. di barang-barang di tenda. Habis itu kita turun kita pagi-pagi jam 7 udah turun kita. Itu Jam setengah 7 udah mulai turun. Iya. Jam 7 namanya pagi-pagi gue pikir nggak ada gangguan nih, nggak ada yang iseng lagi. Moga yaudah kita alhamdulillah turun lancar sampai pos 5 sampai ke tenda kita alhamdulillah lancar. Pas itu kita langsung packing pulang. Ya udah habis kita packing pulang kita lanjut pulang ke base camp Bang-Bangan itu. Pas sampai base camp bertanya sama temen gue karena namanya kejadian gitu kan berani kita ceritain kalau udah selesai pendakian kan ya. Kalau udah nggak di situ Nah, lah ibaratnya. udah nggak di pendakian itu, gue cerita sama temen gue yang gue ceritain sebelumnya ke lu tadi tuh kejadian-kejadiannya. Lu pernah ngalamin ini nggak? Lu pernah ngalamin ini nggak? Ternyata mereka semua sama ngalamin. Cuman nggak bilang. Berarti emang benar bahwa tempat itu emang punya mistisnya juga kan. Iya. Kalau gue pikir emang asal mulanya tuh dari pos 4 itu. Dari 4 ya. Iya, Udah pas mulai kita kerasanya maghrib, kan. standby situ cukup lama. Nah itu gangguan mulai datang. Ya entah kenapa ya alhamdulillah kita pulang dengan selamat. Ya udah kejadian-kejadian itu kita anggap jadi kejadian yang mengerikan enggak, tapi ya mistis aja gitu ya. Wah. Yang mungkin itu sih yang kisah yang beberapa tahun itu ngebayangin gue sampai gue susah tidur dari pendakian itu karena kejadian-kejadian yang gue alamin. Susah berdamai dengan kejadian mistis gitu karena asli itu bikin apa ya, susah tidur terus kebayang terus siapa sih sebenarnya yang gangguin gue gitu. Itu sih Tanda tanya. iya, harus tanda tanya kenapa gue digangguin padahal gue orang baik-baik. Gak ada yang tahu kan guys. Iya. Emang guys. Udah mungkin lain waktu gua nggak ini kali nggak kencing sembarangan. Nah, mungkin bisa aja dari situ kan ibaratnya. Wah, tempat gue dikencingin nih Nah. ya. Kan kita juga gak tahu guys ya. Mungkin Iya. kita cuman hanya ibaratnya logika doang. Nah, yang penting selama lu naik gunung jaga PMA lu positif, attitude lu itu juga positif, sugesti lu juga lu harus jaga gitu. Itu sih. Ibaratnya kuat mental Nah, untuk melakukan tapi pendakian. yang penting kalau lu mau ngedaki suatu tempat atau suatu gunung jangan lu cari info mistis-mistisnya karena itu bakal ngebuat tuh suges dengan keadaan-keadaan di gunung. Gimana nanti lu bakal kebawa suasana-suasana mistis yang lu dapet itu di perjalanan atau di persiapan lu ngedaki gunung itu sih. Nah, Saran gue itu sih juga. jangan sampai lu ngecari Sama cerita- ini Palapalik. Jadi sebenarnya kita itu membuat podcast mistis itu bukan menakuti kalian gitu. Iya. Sebenarnya kita itu cuman hanya berbagi cerita, iya, gitu kan. pengalaman. Iya, cuma apa kan yang ibaratnya di dirasain. semua tempat itu ibaratnya pasti bakal ada yang namanya mistis gitu kan. Cuman Mm. bagaimana kita menyikapinya dan juga bagaimana kita untuk terus melanjutkan perjalanan seperti itu, nggak bakal negative thinking lah ibaratnya. Gimana kita ngadepinnya juga dengan Ngadepinnya. pikiran jernih, jangan sampai kejadian itu membuat pikiran kita itu nggak bisa melakukan apa yang baik untuk kita dan teman-teman atau kelompok kita nanti. Iya benar banget. Dan untuk dari acara ini mungkin sisi baiknya bisa diambil dan sisi buruknya mungkin jangan lah ya Nah, kayak iya. gitu. Mungkin ya itu sih yang susah dilupain. Sebenarnya banyak, cuman isi gitu aja dulu ceritanya. Ya, dan ini udah Ini mulai jam 1 nih. Udah jam 1. Aduh. Kacau banget guys. Podcast termalam gue ini Ini pertama kali ya dia Palapa Nggak tahu podcast nih. apa yang gue rasain nanti pas pulang nih. Doain aja biar selamat ya. Oke Bang, nih di sini gua punya merchandise ya buat oleh-oleh. Apa tuh merchandise-nya tuh? Ini produk terbaru dari kita nih, dari brandnya Palapa Adventure Itu atau apa? Palapa Devi. Ini dompet wallet ya. Ini tuh bisa digunakan untuk menyimpan handphone dan juga bisa menyimpan paspor ya. Pokoknya ini gede sekali. Dan yang lebih uniknya ini Ada talinya. mempunyai tali untuk digantung di leher. Ini tali Bagus bukan banget. yang aneh-aneh kan talinya ya? Enggak dong. Takutnya talinya tali yang aneh-aneh Gitu, biasa guys. mah.
buat oleh-oleh Kang dipakai Dwi. ngegantung apa gitu kan. Iya. Tapi bisa nyimpan juga, nyimpan foto selingkuhan gitu sih. Aduh, itu bisa cuman diselipin yang lebih dalam aja lah kayak gitu ya. Bahagia. Ya mungkin itu lawannya cuma bisa ngasih. Makasih itu. ya, mungkin ini bisa berguna nanti buat gua nyimpen receh atau nyimpen Iya. foto selingkuhan. Apalagi nih warnanya nih sangat, Oh iya, cocok banget sinkron ini. banget, Bang. Sinkron Pas banget ini warnanya. matching loh semua baju gua. Tahu aja selera gua. Iya dong. Jangan lu kepoin IG gua ya, gua sukanya apa. Iya sih. Jangan lu penggemar. Ya pokoknya gitu aja lah guys, cerita dari podcast Iya, kali ini apa-apa. dari Bang Dwi ya. Untuk kekurangannya gua mohon maaf, dan untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten ini ya guys. Akhir kata atas nama gua Amip, Gua Dwi. gua berundur pamit, gua ucapkan terima kasih. Bye bye. Dah.